Aljabar Boolean ditemukan oleh George Boole pada tahun 1854. Boole melihat bahwa himpunan dan logika proposisi mempunyai sifat-sifat yang serupa. Dalam buku The Laws of Thought, Boole memaparkan aturan-aturan dasar logika. Aturan dasar logika membentuk struktur matematika yang disebut aljabar Boolean. Contoh dari perancangannya yaitu pensaklaran, rangkaian digital, dan rangkaian IC komputer. Dalam arti luas, aljabar Boolean berarti suatu jenis simbol-simbol untuk memanipulasi nilai-nilai kebenaran logika secara aljabar. Boolean pada dasarnya merupakan tipe data yang hanya terdiri dari dua nilai, yaitu true dan false, yang biasanya dilambangkan dengan angka 1 dan 0 pada teknik komputer dan bahasa pemrograman. Dalam aljabar Boolean, terdapat dua operator biner, yaitu tanda plus dan dot. Tanda dot digunakan pada gerbang logika AND, dan tanda plus digunakan pada gerbang logika OR. Selain dua operator tersebut, juga ada operator uner yang diwakilkan oleh tanda petik yang disebut komplement. Operator uner digunakan pada gerbang logika NOT. B atau Boolean himpunannya didefinisikan pada tiga operator, yaitu plus, dot, dan komplement. Dan 0 dan 1 adalah dua elemen yang berbeda dari B. Disebut aljabar Boolean jika untuk setiap A, B, C elemen dari B berlaku aksioma-aksioma atau postulat Huntington berikut. 1. Closure. A tambah B elemen dari B, A kali B elemen dari B. 2. Identitas. A tambah 0 sama dengan A kali 1 sama dengan A. 3. Komutatif. A tambah B sama dengan B tambah A kali B sama dengan B kali A. 4. Distributif. A dikali dalam kurung B tambah C sama dengan dalam kurung A kali B tambah dalam kurung A kali C. A kali dalam kurung B kali C sama dengan dalam kurung A tambah B kali dalam kurung A tambah C. Komplement. A tambah A aksen sama dengan 1, A kali A aksen sama dengan 0. Untuk mempunyai sebuah aljabar Boolean harus diperhatikan yang pertama, elemen-elemen himpunan B, yang kedua, kaidah operasi untuk operasi biner dan operasi uner, ketiga, operasi postulat Huntington. Aljabar Boolean dua nilai terdiri dari dua nilai 0 dan 1. 0 melambangkan false atau salah dan 1 melambangkan benar atau true. Menggunakan operator biner tambah dan kali, menggunakan operator uner. Kaidah untuk operator biner dan operator uner yaitu jika A 0 dikali B 0 maka hasilnya adalah 0. Jika A 0 dikali B 1 hasilnya adalah 0. Jika A 0 ditambah B 1 maka hasilnya adalah 1. Jika A adalah 0 maka A aksennya adalah 1. Jika A 1 maka A aksennya adalah 0. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu ekspresi Boolean. Ekspresi Boolean dibentuk dari elemen-elemen B dan peubah-peubah yang dapat dikombinasikan satu sama lain dengan operator tambah, kali, dan uner atau komplement. Contoh A, B, A tambah B, A kali B, A uner kali B tambah C, A kali B uner tambah A kali B kali C uner tambah B uner dan sebagainya. Contohnya komplement A kali komplement B tambah C. Jika A sama dengan 0, B sama dengan 1, C sama dengan 0, maka hasil evaluasi ekspresinya 0 komplement 0 kali komplement 1 tambah 0 sama dengan 1 kali 0 tambah 0 sama dengan 1 kali 0 tambah 0. Dua ekspresi Boolean bisa dikatakan ekuivalen, dilambangkan dengan sama dengan jika keduanya mempunyai nilai yang sama untuk setiap pemberian nilai-nilai kepada n peubah. Selanjutnya fungsi Boolean. Fungsi Boolean bisa disebut juga
Fungsi biner adalah pemetaan dari B pangkat N ke B melalui ekspresi Boolean ditulis sehingga F2 B pangkat N ke B. Dalam hal ini B pangkat N adalah himpunan yang beranggotakan pasangan terurut ganda N atau ordered N tuple di daerah asal B. Setiap ekspresi Boolean merupakan fungsi Boolean. Misalkan sebuah fungsi Boolean adalah f(x, y, z) sama dengan x, y, z tambah komplement x, y tambah komplement y, z. Fungsi f yaitu memetakan nilai-nilai pasangan terurut ganda 3x, y, z ke himpunan 0 dan 1. Contohnya yaitu 1, 0, 1 yang berarti x nya 1, y nya 0 dan z nya 1, sehingga f 1, 0, 1 sama dengan 1 kali 0 kali 1 tambah komplement 1 kali 0 tambah 0 0 tambah komplement 0 kali 1 sama dengan 0 tambah 0 tambah 1 dengan 1. Contoh lain fungsi Boolean yaitu f(x) sama dengan x, f(x, y) sama dengan xy tambah xy tambah y, f(x,y) sama dengan xy, f(x,y) sama dengan x tambah y komplement. f(x,y,z) sama dengan x, y, z komplement. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yakni komplement fungsi. 1. Hukum De Morgan. Hukum De Morgan untuk dua buah peubah x1 dan x2 adalah contoh, misalkan f dalam kurung x, y, z sama dengan x, y komplement, z komplement ditambah y, z. Maka f komplement dalam kurung x, y, z sama dengan dalam kurung x dalam kurung y komplement, z komplement ditambah y, z tutup kurung sama dengan x komplement ditambah y komplement, z komplement ditambah y, z sama dengan x komplement ditambah dalam kurung y komplement, z komplement kali dalam kurung y, z sama dengan x komplement ditambah dalam kurung y ditambah z kali y komplement ditambah z komplement. 2. Prinsip dualitas. Tentukan dual dari ekspresi Boolean yang mempresentasikan f, lalu komplementkan setiap literal di dalam dual tersebut. Contoh misalkan f dalam kurung x, y, z sama dengan x, y komplement, z komplement ditambah y, z. Maka dual dari f, x ditambah dalam kurung y komplement ditambah z komplement kali y tambah z. Komplementkan di tiap literalnya, x komplement ditambah dalam kurung y ditambah z dikali y komplement ditambah z komplement sama dengan f komplement. Jadi f komplement dalam kurung x, y, z sama dengan x komplement ditambah dalam kurung y ditambah z kali y komplement ditambah z komplement. Penyederhanaan fungsi Boolean. Contoh, f dalam kurung x, y sama dengan x komplement y ditambah x, y komplement ditambah y komplement. Disederhanakan menjadi f dalam kurung xy sama dengan x komplement ditambah y komplement. Penyederhanaan fungsi Boolean dapat dilakukan dengan 3 cara. 1. Secara aljabar. 2. Menggunakan peta Karnaugh. 3. Menggunakan metode Quine-McCluskey atau disebut juga metode tabulasi. Bentuk kanonik. Ada 2 macam bentuk kanonik. 1. Penjumlahan dari hasil sum of product atau SOP. 2. Perkalian dari hasil jumlah atau product of sum atau POS. Contoh, f dalam kurung x, y, z sama dengan x komplement y komplement z ditambah x, y komplement z komplement ditambah x, y, z. SOP. Setiap suku atau term disebut min term.
G dalam kurung X, Y, Z sama dengan X ditambah Y ditambah Z dalam kurung X tambah Y komplement ditambah Z, X tambah Y komplement ditambah Z komplement dalam kurung X ditambah Y ditambah Z dalam kurung X komplement ditambah Y komplement ditambah Z. POS. Setiap suku atau term disebut max term. Setiap min term atau max term mengandung literal lengkap. Sekian dari saya, terima kasih.